Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Ulfa Ibrahim dengan NPM 2511080202. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan materi UTS mata kuliah pengantar studi Islam dan saya mengambil paket 4 yaitu Objek Studi Islam Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Baik, akan saya paparkan materinya. Pengertian akhlak memiliki dua pengertian, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku, ataupun habitat. Nah, hal ini senada dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia loh. Dan kemudian, sedangkan moral itu diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk dalam berperilaku di masyarakat, baik itu perbuatan, sikap, ataupun tanggung jawab. Kemudian, secara terminologis, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan baik. Dan kemudian akhlak ini juga dilakukannya secara sadar kan? Nah, kemudian akhlak ini juga tergambar dari segi mereka cara berperilaku itu tadi. Akhlak juga diartikan sebagai kondisi mental seseorang yang membuat seseorang tetap bersemangat dan berdisiplin. Hal ini tergambar dari isi hati dan perasaan dan bagaimana cara orang melakukan perbuatan itu. Kemudian ada materi yang kedua yaitu akhlak sebagai objek studi Islam. Nah, akhlak sebagai objek studi Islam ini sumbernya berasal pada Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulama. Kemudian objeknya ada perilaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku ini dicerminkan dengan cara kita beribadah tepat waktu. Menjalankan sholat 5 waktu itu bentuk dari perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan apa yang dilarangnya dan melaksanakan apa yang diperintahkannya itu juga bentuk dari perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perilaku terhadap sesama manusia. Sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu menghargai perbedaan, yaitu dengan kita menghargai pendapat orang lain tanpa mencelanya, dan kemudian kita jangan berkata yang bisa menyakiti hatinya. Itu bentuk dari kita menjaga perilaku terhadap sesama manusia. Dan perilaku terhadap alam itu yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian alam itu tadi yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak sebagai objek studi Islam ini mempunyai 4 pendekatan, yaitu secara filosofis, teologis, psikologis, dan pendidikan. Sumber akhlak Islam yaitu yang pertama ada di dalam Al-Quran dan berpedoman secara universal, terletak pada Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang memiliki arti sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti agung. Yang kedua, ada hadis Nabi, yaitu contoh teladan dalam perilaku sehari-hari dan penerapannya dalam berbagai aspek. Dan yang ketiga, ada pemikiran para ulama, seperti contoh Ibnu Misaki dalam Tahdhib Akhlak dan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Keempat, ada budaya Islam lokal, yaitu nilai moral yang disesuaikan dengan masyarakat tanpa menyimpang dari syarat. Materi yang ketiga yaitu ada pengertian akhlak menurut beberapa pakar nih teman-teman. Jadi pakar-pakar akhlak tersebut adalah seperti Ibnu Misaki, Muhammad Al-Ghazali, dan Ahmad Amin. Menyatakan bahwa akhlak adalah perangai atau tingkah laku yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan perbuatan baik tanpa harus memikirkan pikiran terlebih dahulu. Dan tingkah laku itu harus dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu saja. Jadi kalau kita mempunyai akhlak yang baik, teman-teman harus menerapkan akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya pada sewaktu-waktu saja. Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat 4 syarat apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak, yaitu yang pertama, 1. Perbuatannya baik, kemampuan dalam melakukan perbuatan, kesadaran akan perbuatan itu, dan kondisi cenderung yang mendorong ia untuk melakukan perbuatan baik ataupun buruk. Para pemikir muslim juga menyatakan bahwa ada 4 potensi yang harus ada dalam satu kesatuan individu yang berakhlak, yaitu yang pertama ada potensi ilmu. Potensi ini diaktualisasikan untuk memberikan pengajaran kepada individu untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yang salah dan benar, dan hak dan yang batil. Apabila potensi ini terpenuhi, lahirlah hikmah yang merupakan puncak potensi akhlak mulia.
Kedua, yaitu ada potensi amarah. Potensi ini harus digunakan dalam batasan hikmah loh teman-teman. Jadi potensi ini digunakan agar bisa melahirkan keberanian. Bila ia lebih dinamai kecerobohan dan kurang dinamai ketakutan ataupun kekurangan. Yang ketiga, ada potensi syahwat dan amarah. Potensi ini digunakan bersesuaian dengan agama dan akal yang merupakan sumber hikmah. Kesucian diri bisa didapat apabila syahwat disalurkan dengan koridornya. Yang keempat, ada potensi adil. Adil berarti di sini yaitu sama, seimbang, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Potensi adil ini bisa terwujud apabila ketiga potensi di atas tadi bisa digabungkan secara harmonis. Salah satu dari tokoh akhlak yaitu Al-Ghazali tahun 1058 Masehi sampai 1111 Masehi. Beliau ini memiliki karya utama Ihya Ulumuddin bil Mizan yang memiliki arti atau pemikiran bahwa akhlak berasal dari pensucian diri atau tazkiyah al-nafs. Ia juga menekankan bahwa akhlak itu berasal dari spiritual ataupun ibadah. Merujuk pada bahasa ini, akhlak itu berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak yang berarti perval dari kata huluk yang merupakan latihan ataupun kebiasaan. Seperti yang sudah dipaparkan pada materi sebelumnya, Muhammad Al-Ghazali juga menyatakan bahwasanya akhlak itu adalah tingkah laku yang ada di dalam diri seseorang yang dilakukan secara sadar untuk melakukan perbuatan baik. Nah, tingkah laku tadi itu adalah bawaan atau sifat dari lahir itu tadi. Nah, tingkah laku ini bisa berupa atau buruk, salah atau benar sesuai dengan ajaran agama yang bisa dinilai dari tingkah laku seseorang. Selain akhlak, ada persamaan antara etika dan moral loh teman-teman. Etika dan moral memiliki persamaan yaitu sama-sama membicarakan tentang tingkah laku manusia. Hanya saja etika itu dilandaskan oleh pikiran, sementara moral dilandaskan oleh adat dan kebiasaan. Etika memandang tingkah laku secara teoritis, sementara moral memandang tingkah laku secara praktis. Nah, dari kesimpulan atau penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya etika itu adalah ilmu dan moral adalah ajaran dan akhlak tingkah laku manusia. Kan pada pertemuan sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya. Nah, ruang lingkup akhlak yang pertama adalah hubungan dengan Allah SWT, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mensyukuri nikmat Allah itu juga salah satu kita dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Di saat kita sedang diuji, tidak punya apapun sama sekali dan kita masih bisa mensyukuri apa yang telah Ia berikan, itu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kita menjauhi larangannya seperti berbuat maksiat. Apa yang sudah dilarang Allah itu harus kita jauhi, seperti mencuri, kemudian buat yang tidak dilarang Allah SWT, itu juga bentuk dari kita untuknya dan menjauhi larangannya. Kemudian berhubungan dengan Allah itu juga banyak caranya. Dengan cara kita bersedekah kepada sesama yang tidak memiliki, itu juga bentuk cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagi tidak harus memiliki, tetapi kalau kita berbagi, insya Allah akan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada hubungan dengan sesama manusia. Nah, selain dengan kita menjaga hubungan kepada Allah, yaitu kita juga harus bisa menjaga hubungan kepada sesama manusia. Dengan caranya kita menghargai sesama. Menghargai sesama itu bukan kita harus sama, oh saya dengan dia sama kaya harus dihargai. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi cara menghargainya itu dengan cara walaupun kita berbeda suku, agama, ras, kita harus tetap berpegang teguh kepada harus bisa bersikap adil terhadap sesama. Seperti misalnya saya agamanya Islam, ia agamanya lain. Nah, kita harus bisa menghormati kepercayaan orang lain teman-teman, karena pada dasarnya perbedaan itulah yang menyatukan kita. Kemudian jangan sungkan-sungkan untuk bilang kata maaf apabila kita salah. Maaf itu bukan berarti kita kalah, tetapi kita menyelesaikan dengan kata maaf itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban kita kalau kita salah. Jadi kata maaf itu bukan merendahkan ya teman-teman, tapi kata maaf itu sebagai kata penghubung supaya kita bisa menjaga hubungan dengan sesama. Kemudian ada menghargai terhadap sesama, itu juga bentuk dari kita mencintai dan menghargai sesama. Nah, maksudnya misalnya
pada saat mereka lagi ada musyawarah. Nah, kita ikut dalam musyawarah itu seperti musyawarah kelas nih teman-teman biasanya kan. Nah, kita bisa dengan cara menghargai pendapat mereka, dan jika ada yang kurang bisa dengan cara kita untuk musyawarah dengan cara antara pendapat saya dengan dia ini berbeda. Nah, bisa dengan cara kita juga dengan cara kita musyawarah. Yang terakhir ada hubungan dengan sesama alam. Selain dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, kita juga harus menjaga hubungan kepada alam. Menjaga kelestarian alam itu juga bentuk dari tanggung jawab kita loh, teman-teman. Caranya seperti kita tidak membuang sampah sembarangan di sungai, itu kan bisa menyebabkan banjir. Nah, kalau menyebabkan banjir, yang susah kan kita sendiri. Nah, cara kita menjaga alam dengan seperti itu. Kemudian, dengan tidak menebang pohon sembarangan agar bisa menyebabkan kebakaran hutan dan hutan gersang, itu bentuk kita menjaga kelestarian terhadap alam. Kemudian, menjaga kelestarian alam itu kita menanam pohon di sekitar pun sudah menjaga kelestarian alam. Jadi, hubungan itu tidak sesama Allah atau tidak sama manusia, tidak sama alam, tapi ketiganya juga harus seimbang. Mengapa demikian? Karena ini adalah ruang lingkup akhlak tadi. Karena akhlak adalah perilaku yang mulia, kita harus mengimbangkan dengan perilaku mulia. Kemudian ada tantangan akhlak di era modern. Seperti yang teman-teman tahu, kita kan hidup di era zaman sekarang yang penuh dengan teknologi dan gaya hidup yang bisa masuk kapan saja. Nah, teman-teman harus bisa menyaring dari situ. Nah, contohnya seperti penggunaan teknologi. Itu salah satu tantangan dari upaya penguatan akhlak itu sendiri loh, teman-teman. Karena banyak dari teknologi itu kita bisa mengakses seluruh dunia dan bisa melihat gaya hidup apa saja yang ada di seluruh dunia. Seperti kita yang sudah pakaian kebarat-baratan itu bentuk dari penggunaan teknologi yang tadi kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menyikapi yang kita hidup di zaman modern dan serba teknologi seperti ini? Contohnya supaya kita membiasakan penguatan akhlak, seperti membiasakan bahwasannya akhlak itu adalah pedoman hidup atau pedoman dari masyarakat muslim itu sendiri. Jadi kita boleh menggunakan teknologi, tetapi kita harus bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Jadi penggunaan teknologi itu bisa kita gunakan dengan cara yang baik, benar, dan bijak. Ada upaya penguatan akhlak ini teman-teman bisa menggunakan cara yaitu seperti kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan serta dunia pendidikan. Nah, upaya penguatan akhlak itu tadi kita bisa menyaring itu tadi apa yang kita serap dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai umat Islam kita harus tahu bahwasanya akhlak itu adalah pedoman yang harus dijalankan dalam kehidupan manusia. Nah, upayanya itu tadi kita bisa menggunakan teknologi secara bijak dan kita tidak bisa mengejas bahwasanya teknologi itu buruk, tidak. Tetapi karena penggunaan teknologi itu tadi kita bisa menggunakannya supaya penguatan akhlak itu tadi. Mungkin kita bisa mencari konten-konten yang positif yang bisa memperlihatkan bagaimana cara penghidupan akhlak yang benar di kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman tahu upaya penguatan akhlak ini bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, apalagi di kehidupan yang serba modern dan penuh dengan teknologi saat ini. Jadi upaya penguatan akhlak bisa kita mulai dari diri sendiri, lingkungan, dan pendidikan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan materi saya tadi yaitu bahwasannya objek studi Islam akhlak itu mengkaji tentang bagaimana cara perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara bersikap, berbuat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama ataupun dengan alam. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala itu tadi seperti yang dijelaskan bagaimana cara kita menjalankan apa yang diperintahnya dan bagaimana cara kita untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian terhadap sesama kita bisa menjaga hubungan baik untuk dimulai dari lisan baru dengan tingkah laku. Kenapa? Karena sering pepatah menyebutkan lisan itu adalah senjata yang paling mujarab untuk bisa melakukan masalah. Kemudian menjaga hubungan dengan alam itu bisa kita laksanakan contohnya dengan menjaga kelestarian alam itu tadi, karena alam juga adalah ciptaan manusia. Selain itu kita juga bisa menyayangi binatang, bentuk dari kita menjalankan atau menjaga sesama dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan objek studi Islam akhlak ini juga berfokus pada tingkah laku manusia dan bagaimana manusia menerapkannya sesuai dengan ajaran Islam. Baik,
Berikut ada daftar pustaka atau referensi yang saya buat dari pemaparan materi saya tadi, yaitu saya mengambil dari buku pengantar studi Islam dan beberapa jurnal, yaitu seperti Jurnal Manarul Quran tahun 2022, Journal of Islamic Education tahun 2024, dan Jurnal Pendidikan Studi dan Keislaman tahun 2024, dan Jurnal Studi Agama-Agama, dan sudah saya cantumkan dalam PPT. Baik, sampai juga di penghujung video saya. Mungkin di video saya ini masih banyak kurangnya, baik itu dari segi penulisan, pembuatan, dan lain-lain. Mungkin dalam video saya juga saya kurang mencantumkan beberapa referensi, saya mohon maaf, dan beberapa penjelasan yang mungkin tidak terlihat, dan suara saya yang mungkin ada yang sedikit terganggu. Karena itu kondisi dari HP itu tadi, dan kemudian ada beberapa kendala, saya mohon maaf. Dan ini penjelasan tentang materi objek studi Islam akhlak yang sudah mencakup. Mungkin saya kurang mencantumkan beberapa tokoh juga di dalam PPT saya, dan penjelasannya mungkin tidak menggunakan ayat Al-Quran, karena saya sempat menyebutkan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Mungkin saya hanya menyebutkan artinya saja, dan saya mohon maaf. Jadi semoga PPT saya ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya. Terima kasih. Jadi untuk saya pribadi, saya bisa menyimpulkan objek studi akhlak ini itu mengkaji tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Saya pun belajar dari materi PPT saya bahwasannya akhlak itu merupakan fondasi utama umat Islam. Mengapa demikian? Karena sebagai kita untuk bisa menjadi cerminan bagaimana cara kita berbuat baik kepada sesama dan kepada Allah. Mungkin selama ini kita kurang menyadari bagaimana cara berbuat kepada sesama. Mungkin lisan kita kurang dijaga, atau bagaimana cara kita melestarikan alam. Dan saya juga belajar untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dari pemaparan materi saya ini, saya juga bisa mengambil kesimpulan untuk diri saya pribadi bahwasannya akhlak itu adalah segala sesuatu yang dilihat atau yang dikerjakan sesuai dengan agama. Saya juga belajar dari PPT saya bahwasannya objek studi Islam akhlak ini banyak mengandung sekali kajian-kajian yang mungkin belum banyak dikupas tuntas. Akhir kata, untuk dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ali Murtado MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar studi Islam, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi objek studi Islam akhlak. Semoga Bapak bisa menerima tugas UTS saya. Mohon maaf Pak jika yang saya kerjakan masih banyak kurangnya, baik itu dari segi penulisan, kata, maupun lisan yang saya ucapkan. Saya mohon maaf kepada Bapak. Terima kasih banyak atas segala perhatian serta pemaparan materi di kelas yang membuat saya bisa sampai di penghujung ini untuk bisa mempresentasikan PPT saya. Saya juga menyadari bahwasannya PPT saya ini mungkin masih banyak kurangnya. Oleh sebab itu, terima kasih Pak dan mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi objek studi Islam akhlak saya. Dan kepada teman-teman kelas CBKPI, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi wadah ataupun sarana pembelajaran bagi kalian. Saya juga mohon maaf untuk segala kekurangan di PPT ataupun penyampaian materi saya. Saya manusia biasa yang masih banyak salah. Terima kasih atas segalanya. Saya ucapkan terima kasih kepada segala rekan-rekan yang udah mau mendengarkan PPT saya dan memaparkannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri kata terakhir saya untuk menutup PPT ini. Semoga PPT ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua, terkhususnya untuk saya pribadi sebagai pembuat PPT. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian yang membacanya, terutama saya. Saya juga akan belajar dari PPT ini dan kekurangan-kekurangan yang saya terdapat di dalam PPT ini. Terima kasih.